Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scene kembali memperlihatkan keadaan di Merigius yang masih kacau akibat pertempuran besar yang terjadi di sana. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, Gorosei pun telah ikut melibatkan diri dalam perang tersebut. Namun yang dilakukan sekarang hanya sekedar menjaga pintu utama kastil Pangea agar tidak ada musuh yang bisa menerobos masuk ke dalam kastil. Warkuri tidak ikut campur dalam pertarungan Garling melawan Dragon karena ada dua alasan. Pertama, dia menghargai duel dari rekan sesama Gorosei-nya itu. Garling sendiri memang tidak mau diganggu karena Garling merasa staminanya masih cukup banyak dan kondisi fisiknya pun masih cukup baik sehingga dia bisa terus bertarung dengan maksimal. Nah, dengan begitu, Warkuri paham untuk sekarang memang dia tidak perlu melibatkan diri dalam duel sengit mereka. Alasan kedua, hal ini pun bagian dari strategi yang bagus. Dengan berjaga di pintu masuk, maka stamina Warkuri akan tetap aman. Belum diketahui apa yang akan terjadi dalam pertempuran di Merigius ke depannya nanti. Mungkin Dragon punya rencana rahasia, atau mungkin masih akan ada sekutu kuat selain ras Buccaneer dan ras Lunarian yang akan muncul di sana. Nah, dengan ketidakpastian tersebut merupakan hal yang penting bagi Warkuri untuk tetap menjaga staminanya tetap aman. Sebab bila terjadi hal-hal yang tidak terduga, maka Warkuri bisa beraksi dengan sangat prima. Jadi, dia tidak boleh gegabah apalagi salah langkah. Sambil menjaga pintu masuk kastil Pangea, Warkuri pun menyaksikan jalannya pertarungan Dragon melawan Garling. Dia lalu teringat momen masa lalu di mana para Gorosei membicarakan tentang Dragon saat Dragon baru membentuk pasukan revolusi. Para Gorosei pun sudah menduga bahwa cepat atau lambat dia akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Sebab Dragon adalah mantan marinir berprestasi, penyandang inisial D, dan juga anak dari Gar. Tentu dari segi potensi dan kekuatan, Dragon merupakan ancaman yang wajib diwaspadai oleh pihak pemerintah dunia. Kekhawatiran dari para Gorosei itu pun terbukti benar pada masa ini, di mana Dragon menjadi musuh besar yang sangat berbahaya. Tak lama kemudian, Warkuri melihat ada seorang anggota ras Buccaneer dari sekutu pasukan revolusi yang menerjang cepat ke arahnya. Sang Buccaneer itu melayangkan pukulan yang tampaknya sangat kuat. Untuk menyambut serangan dari musuh itu, Warkuri tidak memakai kemampuan atau skill khusus, melainkan sang Gorosei tersebut akan melayangkan pukulan juga. Dengan begitu, maka tinju mereka berdua pun bentrok dan saling beradu. Nah, jadi tanpa menggunakan skill khusus pun, secara fisik Warkuri memang lebih kuat daripada ras Buccaneer. Padahal anggota ras itu terkenal akan ketangguhan mereka. Jadi setelah ini, para musuh lain pun tentu akan sangat berhati-hati. Mereka tidak akan sembarangan lagi untuk mencoba menerobos masuk ke dalam kastil selagi Warkuri ada di sana. Nah, di sela-sela pertarungan melawan Garling, Dragon pun sempat melihat aksi dari Warkuri tadi. Dalam hati Dragon berkata, Warkuri memang merupakan Gorosei dengan kekuatan fisik yang paling tangguh di antara yang lain. Bahkan dalam mode biasa saja, dia sudah sangat kuat. Apalagi jika Warkuri memasuki mode Haki, maka Dragon tahu ketangguhan fisiknya akan meningkat menjadi lebih kuat lagi. Mode Haki yang Dragon maksud di sini tentu adalah wujud monster Warkuri yang menyerupai babi hutan yang pernah kita lihat di Pulau Egghead yang lalu. Rupanya Dragon ini cukup tahu banyak tentang kekuatan dan kemampuan daripada Gorosei itu. Sepertinya dia memperoleh pengetahuan tersebut melalui riset mendalam yang telah dia lakukan sejak lama. Nah, Dragon memahami bahwa untuk sungguh-sungguh melawan pemerintah dunia, dia harus memiliki informasi sebanyak mungkin tentang kekuatan para petinggi mereka. Beralih ke lokasi lain yang jauh dari sana, dunia bawah Elbaf, tempat Luffy, Gaban, Loki, dan yang lain akan diperlihatkan kembali. Di sana mereka masih membicarakan tentang Haki karena Luffy memang sedang mendalami Haki dengan bimbingan dari Gaban. Beberapa waktu yang lalu, Gaban telah menceritakan soal kehebatan Haki Roger dan Shanks. Nah, kini Gaban akan menceritakan tentang orang lain yang juga hebat dalam Haki. Ayah dari Luffy serta ayah dari Loki dan Hajrudin juga sangat ahli dalam memakai Haki mereka. Hajrudin yang mendengar itu pun
menjadi sangat bersemangat dan bilang dia memang tahu bahwa ayahnya itu adalah orang yang sangat kuat. Gaban membenarkan hal tersebut karena Raja Harald merupakan salah satu nama besar pada masa lalu. Harald mampu memakai haki tingkat tinggi untuk melancarkan serangan dengan skala yang sangat masif. Gaban tahu orang seperti Rox de Sebek saja sangat menghormati Raja Harald. Lalu topik beralih ke ayah Luffy. Si Luffy itu berkata bahwa dia sama sekali tidak tahu soal kemampuan ayahnya itu, sebab Luffy hanya sekedar tahu nama ayahnya saja dari perkataan Garp saat di Water 7. Dan dia juga sedikit tahu soal latar belakangnya melalui penjelasan Robin. Dragon memang pernah menyelamatkan Luffy dari Smoker saat di Loget Town. Wajah Luffy sedang menghadap ke bawah sehingga dia tidak tahu bahwa Dragon ada di sana. Nah, jadi memang Luffy sama sekali belum pernah melihat Dragon secara langsung, hanya sebatas lewat fotonya saja di koran. Gaban pun tertawa dan bilang sebagai pemimpin pasukan revolusi rasanya wajar bila Dragon tak pernah menghabiskan waktu dengan Luffy. Gaban pun menegaskan bahwa kemampuan haki Dragon terbilang sangat luar biasa. Melalui reputasi dan informasi yang Gaban ketahui tentang Dragon, Dragon mampu memakai berbagai teknik kuat dan dia pun bisa memadukan kemampuan haki dengan buah iblis dengan sangat optimal. Gaban juga menambahkan soal kehebatannya dalam haki memang tidak mengherankan mengingat dia adalah anak dari Garp. Pada masa lalu, Garp sering melatih Dragon saat Dragon masih di angkatan laut. Garp sendiri merupakan sosok yang luar biasa dan mampu bersaing dengan Roger. Jadi, tentu tak heran anaknya pun merupakan sosok yang kuat. Menurut Gaban, tipe Haoshoku Haki Luffy sama seperti Garp dan Dragon, yaitu tipe yang membuat serangan menjadi berskala besar dan juga mencakup jangkauan yang luas. Jadi, di sini Gaban akan membantu Luffy dalam mengasah Haoshoku Hakinya. Gaban sudah pernah melihat bagaimana gaya bertarung Garp. Bahkan beberapa teknik Garp seperti Galaxy Impact dan Galaxy Divide juga sudah pernah Gaban lihat secara langsung. Teknik serangan Dragon juga kurang lebih sudah Gaban ketahui dari informasi dan berita-berita yang ada. Nah, Gaban akan melatih Luffy sesuai dengan gaya bertarung Garp dan Dragon karena tipe Haoshoku Haki Luffy memang sama dengan mereka. Luffy pun merespon dengan bilang, baiklah, dia sudah cukup beristirahatnya dan akan melanjutkan sesi latihan lagi. Kali ini dia ingin berfokus untuk mengembangkan kemampuan hakinya secepat mungkin supaya bisa segera menghadapi musuh kuat di atas sana. Gaban paham dengan itu, sehingga Gaban meminta Luffy untuk segera berdiri lalu menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Belum diketahui metode latihan apa setelah ini, tapi pasti latihan kali ini lebih sulit dari yang sebelumnya. Berpindah ke bagian atas, keadaan dunia matahari akan mendapat sorotan. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, di sana Franky, Bonnie, dan Lilith masing-masing memimpin sekelompok prajurit raksasa agar pergerakan mereka menjadi lebih efisien. Untuk Franky dan kelompok yang dia pimpin, mereka bertarung melawan Saturn. Dalam pertarungan tersebut, Franky bertarung dengan jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga Saturn pun mulai sedikit memujinya. Lalu ada momen di mana Saturn melancarkan serangan dengan senjata berdurinya, sedangkan Franky memakai teknik pukulan baru untuk menyerang Saturn. Hal tersebut pun membuat serangan mereka saling bentrok di sana. Beralih ke tempat lain lagi, Pulau Hachinosu juga akan kembali ditampilkan. Perang masih terus berlanjut dan kebetulan Garp yang sudah bangkit kembali datang ke area di mana Kuzan berada. Awalnya, Kuzan enggan untuk kembali bertarung melawan Garp, tapi karena keadaan memaksa, maka tak ada pilihan baginya selain melawan. Baik Kuzan maupun Garp sama-sama akan memakai beragam teknik kuat mereka masing-masing. Kuzan melancarkan serangan es berlapis Busoshoku Haki, sedangkan Garp menggunakan teknik tinju yang sangat bervariasi. Pertarungan mereka di sana cukup menarik perhatian dari banyak orang, tapi tentu tak ada yang berani mendekat ke area itu karena tekanan haki di sana terlalu kuat untuk mereka. Di sela-sela pertarungan, Garp sempat-sempatnya bilang pada Kuzan bahwa masih ada kesempatan jika Kuzan ingin kembali ke angkatan laut. Rupanya, Garp masih belum menyerah untuk membawa Kuzan kembali ke angkatan laut. Garp ternyata masih percaya bahwa jiwa angkatan laut Kuzan masih tetap ada. Kuzan yang mendengar itu pun menjadi sangat kesal, sehingga dia meminta Garp untuk berhenti mengatakan itu, karena tak mungkin juga Kuzan mau melakukannya. Kuzan memang tidak mau menjadi
menjadi bawahan dari Akaino, karena Akaino sekarang telah menjadi seorang Fleet Admiral. Jadi tentu Kuzan tak akan pernah lagi menginjakan kaki di markas Angkatan Laut. Kuzan lalu menciptakan banyak dinding es besar, kemudian menyerang Garp dengan cara yang lebih taktis. Tapi Garp bisa tahu semua serangan dari Kuzan, sehingga dia pun selalu menghancurkan itu dengan berbagai pukulannya. Kemudian cerita berpindah ke tempat lain yang juga sedang kacau. Di Pulau Karaibari, pertempuran panas masih terus berlangsung. Admiral Ryokugyu saat ini sedang dikepung oleh para anak-anak Vinsmoke, Uruch, dan juga Crocodile. Kondisinya sendiri tak lagi terlalu prima karena telah kehabisan banyak tenaga saat bertarung melawan Mihawk sebelum digantikan oleh Fujitora. Namun, dia tetap masih mampu untuk bertarung dengan cukup baik dalam menghadapi para musuh yang mengepungnya itu. Di sana, Ryokugyu tahu tak efektif untuk menciptakan banyak tumbuhan, sebab ada krokodil yang bisa membuat tanah menjadi tandus. Maka Ryokugyu pun harus bertarung dengan lebih kreatif lagi. Dia memakai kekuatannya untuk menciptakan beberapa klon dari tanaman yang dia ciptakan. Ini mirip seperti Kizaru yang menciptakan klon dari cahaya. Nah, dari setiap klon yang diciptakan keluar berbagai macam serangan tumbuhan. Jadi, tumbuhan-tumbuhan itu tidak langsung keluar dari tanah, melainkan keluar dari tubuh-tubuh klon yang dia ciptakan itu. Ini cara yang sangat cerdik karena krokodil tak bisa melenyapkan itu dengan membuat tanah menjadi tandus. Jika krokodil mau menghentikannya, maka krokodil harus bertarung dengan menyentuh secara langsung para klon yang diciptakan oleh Ryokugyu itu. Pertarungan pun mulai terjadi, di mana krokodil, Uruch, dan para anak-anak Germa mulai bergerak menyerang. Kemudian cerita sekali lagi akan berpindah ke tempat lain. Kali ini Pulau Winner akan kembali disorot. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, di sana ada Vegapunk yang datang untuk menemui Haredas. Belakangan ini, ternyata bukan hanya mereka saja yang datang ke tempat itu, melainkan juga para ilmuwan hebat lain yang berasal dari berbagai tempat. Kedatangan orang-orang itu bukan tanpa alasan, melainkan dipanggil oleh Vegapunk untuk membicarakan hal-hal penting. Nah, kini rapat para ilmuwan itu akan segera dimulai. Oke, cukup penasaran juga apa isi pembicaraan dari rapat para ilmuwan itu. Sepertinya mereka akan menciptakan suatu penemuan besar. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!